marble Swiss roll. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama ada 4 butir kuning telur, kemudian tepung terigu protein rendah, susu cair, coklat powder, minyak sayur, dan vanilla bean paste. Sekarang kita langsung bikin ya. Pertama, campurkan minyak sayur dan susu cair. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian masukkan tepung terigu protein rendah. Aduk lagi menggunakan hand whisk sampai tepung benar-benar tercampur. Setelah tercampur dengan baik, kita mau masukkan kuning telur. Aduk lagi sampai rata. Terakhir, kita mau masukkan vanilla bean paste secukupnya. Di sini saya pakai 1/4 sendok teh. Aduk lagi. Kemudian adonan akhir seperti ini. Sekarang kita mau sisihkan dan kita mau bikin meringue. Untuk meringuenya ini ada 4 butir putih telur. Kita campurkan lemon juice dan gula kastor. Kita mau mixer putih telur ini di kecepatan medium sampai konsistensi firm thick. Nah, firm thick itu seperti ini. Saat diangkat, dia itu akan lancip, jadi nggak terkulai, tapi lancip ujungnya. Oke, sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan kuning telur tadi. Pertama kita ambil sepertiga bagian meringue dan kita mau aduk dengan menggunakan hand whisk sampai benar-benar tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata, kita mau pindahkan ke mixing bowl yang ada sisa meringue tadi. Pertama kita aduk balik menggunakan hand whisk. Ya, aduk hingga tercampur dengan baik. Dengan menggunakan hand whisk itu memang akan lebih gampang nyampur ya. Tapi di akhir pengadukan tetap kita mau tukar dengan spatula. Karena aduk balik dengan menggunakan spatula itu bisa lebih rata karena dia mencapai dasar mangkok. Ya, jadi kita pastikan meringue itu tercampur dengan baik semuanya. Jangan sampai ada meringue yang tertinggal belum tercampur. Oke, dan perlu diingat adonan akhir harus tetap kental dan smooth, tidak bubbly, tidak ada gelembung udara. Oke. Nah, adonan akhir seperti ini ya. Jadi dia tetap kental dan dia nggak bubbly, nggak bergelembung. Oke. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita mau campurkan coklat powder tadi dengan sedikit air panas. Ya, kita mau aduk. Kita mau campur sampai coklat powdernya ini membentuk seperti pasta. Ya, di sini kita mau pakai untuk membuat motif marble. Nah, kita ambil kurang lebih sepertiga lah ya, sepertiga adonan, dan kita campur dengan coklatnya.
Ya, kita aduk balik, jangan terlalu cepat aduk baliknya supaya adonan enggak turun. Ya, aduk hingga coklatnya ini benar-benar tercampur rata semuanya. Adonan harus tetap dalam keadaan lembut, ya, kental dan lembut seperti ini. Jadi dia nggak ada gelembung udara. Nah, saya mau pakai loyang ukuran 23 x 23 cm dari Mona Bakeware. Ini Mona Bakeware terbaru ya. Nah, di sini saya alasin dengan Teflon sheet ya. Nah, kita mau tuang adonan itu acak. Jadi adonan putih dan adonan coklat kita mau tuang acak selang-seling supaya memang tidak beraturan. Kemudian setelah tertuang semua, kita ratakan dengan cara digoyang-goyang dan kita hentak-hentak ya sebelum kita bikin motif marble-nya. Nah, untuk motif marble-nya saya pakai pegangan sendok untuk ngaduk supaya motifnya itu tercampur. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau panggang di suhu 150 derajat sampai matang, kurang lebih 30 menit. Setelah matang, kita hentak satu kali, lalu kita lepas dari loyangnya. Nah, bagian atas kue kita tutup dengan menggunakan baking paper. Di sini saya mau kulit atas itu nanti terkelupas. Ya, jadi saya mau motifnya tuh kelihatan jelas. Nah, sambil tunggu dingin, kita bikin dulu krimnya ya. Di sini whipped cream saya campur dengan coklat powder, lalu diaduk dulu biar kecampur, baru kita mixer. Ya, kita mau mixer filling ini sampai dia stiff ya, seperti ini. Oke, sekarang kita kelupas baking papernya. Di sini kelihatannya bagian kulit atas itu terkelupas semua. Lalu kita aplikasikan fillingnya di bagian tengah lebih tebal daripada sisi lainnya. Nah, di bagian tengah ini nanti saya mau isi dengan coklat ganache. Jadi coklat ganache-nya saya udah bikin berbentuk tabung ya, seperti ini. Kita mau isikan di bagian tengah fillingnya. Kemudian kita paskan dulu ya ukurannya, sesuaikan dulu dengan ukuran kuenya. Kemudian bagian atas kita tutup lagi dengan krim. Setelah kita ratakan, kita mau siap gulung kuenya. Gulung dan kita padatkan. Nah, kalau udah dipadatkan, kita mau simpan roll cake-nya ini ke dalam kulkas. Kita mau simpan di kulkas itu kurang lebih 2 jam ya, sampai isiannya itu nanti set. Baru kita bisa potong-potong.
Nah, setelah set, begini penampakannya. Kita bisa potong-potong. Nah, untuk potongnya ini supaya rapi, pisau harus dipanaskan ya. Bisa direndam di air panas, bisa juga di torch, lalu baru kita potong. Ya, jadi nanti hasil potongannya itu rapi. Dan setiap kali habis potong harus dibersihin dulu pisaunya. Nah, kita cek ya dalamnya. Nah, begini penampakan setelah dipotong. Jadi pori-porinya itu lembut ya, karena Swiss roll ini adalah chiffon base. Jadi tetap basicnya itu adalah chiffon cake. Oke. Marble Swiss roll sudah jadi tutorialnya. Semoga bermanfaat. Happy baking dan good luck. See you next time. Thank you for watching. Bye.